Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumi wa ghafara lahu wa limasyaikhihi wa limasyaikhina amin. Babu syurutis sholati, adapun ini yaitu bab menjelaskan tentang syarat-syarat sah salat. Asyurutu li sihhatis sholati arba'atun, adapun syarat-syarat bagi keasahan salat yaitu ada 4 persyaratan. Al-awwalu at-taharatu anil hadatsaini, adapun yang pertama yaitu suci dari 2 hadas, wa anin najasati, dan suci daripada najis, allati la yu'fa anha, yang tidak dimaafkan daripada najis itu. Fil badani, tidak najisnya pada badan, wal malbusi, dan pakaian, wal makani, dan tempat sholat. Wallahu a'lam. Segini dulu. Ibu-ibu sekalian, kajian kita pada pertemuan ini akan membahas tentang syarat-syarat sah salat. Jadi dalam salat itu bukan sekedar nunggang-nungging doang, tapi ada aturan-aturan yang harus dipenuhi. Di antaranya ada rukun, ada syarat. Yang namanya syarat itu, syarat ini ada 2 syarat. Yang pertama namanya syarat wajib sholat, yang kedua adalah syarat sah sholat. Jadi syarat wajib itu siapa-siapa yang diwajibkan sholat, begitu namanya syarat wajib. Kemarin udah dijelasin di awal ngaji tentang sholat. Islam orangnya, baligh, berakal, suci dari haid dan nifas. Itu namanya disebut syarat wajib sholat. Syarat wajib sholat ada 4. Orangnya muslim, baligh, berakal, tidak tidak nifas. Itu namanya syarat wajib, dan ini kita nggak bedah karena udah beres. Yang kedua adalah syarat sah sholat. Nah, inilah bab kita yang akan dibedah beberapa pertemuan mendatang. Apa itu yang disebut syarat sholat? Syarat sholat itu adalah ma yutawaqqafu alaihi sihhatus sholati wa laysa minha. Yang namanya syarat sah sholat itu adalah perkara
yang dibutuhkan untuk keabsahan sholat, yang dibutuhkan untuk keabsahan sholat, namun bukan bagian dari sholat, bukan bagian dari sholat. Singkatnya, sebelumnya kudu ada, ampe sholat kudu ada. Itu namanya disebut syarat sholat. Kita ambil contoh wudhu gitu. Wudhu. Apa tuh wudhu? Wudhu itu perkara yang dibutuhkan untuk sholat sah. Wudhu itu perkara yang dibutuhkan untuk sholat menjadi sah. Tapi wudhu bukan bagian dari sholat. Orang sholat enggak boleh sambil wudhu. Boleh enggak? Enggak boleh, batal. Jadi itu namanya syarat. Ibarat sekolah tuh, nih kita mau masuk SMP, ijazah SD tuh namanya syarat, namanya mau masuk SMP. Apa tuh ijazah SD? Perkara yang dibutuhkan untuk masuk SMP, tapi bukan bagian SMP. Apa bukan bagian? Orang udah lulus SD, ya nggak mesti masuk SMP kalau dia kagak mau, begitu. Tapi kalau masuk SMP kudu ada itu, namanya disebut syarat. Jadi syarat sholat itu perkara yang dibutuhkan untuk keabsahan sholat, tapi bukan bagian dari sholat. Beda sama rukun. Ada namanya disebut rukun sholat. Kalau rukun, perkara yang dibutuhkan untuk keabsahan sholat, tapi merupakan bagian dari sholat. Tuh bedanya syarat sama rukun. Begitu. Sholat butuh sama dia, tapi unsur sholat. Contoh rukun tuh sujud. Contoh rukun sujud. Sujud itu perkara yang membuat sholat jadi sah, dan sujud adanya di dalam sholat. Kalau sholat itu dari mulai takbir sampai salam. Kalau wudhu adanya sebelum takbir apa sudah takbir ya? Sebelum. Itu namanya disebut syarat. Begitu. Nah, di sini dijelasin ada berapa syarat sah sholat. Kalau ada orang nanya, kita di pasar Bayoran lagi belanja sayur, barangkali kita kudu jawab. Asyurutu li sihhatis sholati arba'atun. Syarat-syarat untuk keabsahan sholat itu jumlahnya ada 4. Jadi jumlah syarat sah sholat tuh jumlahnya ada 4. Jumlahnya ada 4. Pokoknya kalau orang nanya ada berapa syarat sah sholat, kita jawab ada 4. Yang pertama adalah suci. Yang pertama suci. Suci ini ada 2 macam. Makanya kalau ngomong ada 2 macam, bisa aja ada kiai bilang syarat sah sholat ada 5. Itu enggak salah. Suci itu ada 2 macam. Pertama, suci dari
dari hadas kecil dan hadas besar. Suci dari hadas kecil dan hadas besar. Orang yang berhadas pastikan sholatnya tidak sah. Orang yang berhadas tuh. Jadi ada orang berhadas, hadas sudah kita bedah tuh dulu ngaji, batal-batal wudhu macamnya. Begitu kayak buang angin gitu. Begitu kalau kita buang angin habis wudhu, maka wudhunya batal. Batal enggak? Batal karena keluar sesuatu daripada salah satu dua jalan. Tapi ingat buang angin nih, kata kiai, buang angin itu kalau sekali wudhu batal, kalau dua kali enggak batal. Oh iya udah batal malam pertama. Kalau udah batal enggak ada sebutan batal lagi. Begitu. Benar enggak? Benar enggak? Jadi wudhu buang angin pertama wudhu batal. Yang kedua emang apa? Udah nggak punya wudhu. Orang nggak punya wudhu mau kagak ada batal. Yang batal tuh yang punya wudhu. Jadi orang yang nggak punya wudhu hadas kecil itu berarti disebut orang yang berhadas. Orang yang macam bersetubuh haid namanya berhadas, cuman nggak punya wudhu namanya hadas kecil. Kalau orang men atau bersetubuh namanya hadas besar. Maka karena syarat sholat yang pertama kudu suci dari hadas kecil atau hadas besar, maka orang yang berhadas, orang yang nggak punya wudhu, pastikan sholatnya tidak sah. Kenapa? Kenapa tidak sah? Karena nggak ada syaratnya. Karena syarat sah sholat yang pertama kudu suci dari hadas, kudu suci. Enggak sah kalau kita nggak punya wudhu atau kita men sholat juga, maka sholatnya tidak sah. Karena apa? Karena kita berhadas. Karena kita berhadas. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di dalam Sahih Muslimnya, dari sahabat Nabi namanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salatan bighairi tahurin. Allah tidak terima salat apapun tanpa suci. Maknanya suci itu syarat sah salat. Nabinya bilang Allah tidak terima, maknanya tidak terima itu tidak sah. Salat tanpa suci. Kudu suci dari hadas kecil, dari hadas besar. Bagaimana itu cara bersuci? Udah kelewat. Ngaji bab wudu, udah belum? Udah. Bagaimana cara bersuci dari hadas besar, cara mandi? Udah kelewat belum? Udah. Makanya itu diduluin nama yai, kita nerangin tuh biar nggak balik lagi. Makanya kita cuman mau nyimpulin aja.
Jadi andai orang itu enggak punya wudhu lalu sholat, apakah dia sengaja? Begitu sengaja dia sholat id, barisnya mana di depan lagi di kelompok ceweknya, kentut nungguin dari pagi, begitu mau keluar nggak enak ngelangkain orang, gua sholat aja dah, enggak sah sholatnya dan dosa, enggak sah dan dosa. Kenapa enggak sah? Karena enggak ada syaratnya. Sebab syarat sholat kudu suci. Jadi sama aja sedekah sama temen pakai bangkai ayam. Kira-kira diterima enggak? Enggak, wong enggak suci. Begitu. Maka batal tuh kalau kita lagi sholat buang angin, batal. Sholatnya batal. Kalau buang angin sholatnya batal. Wudhunya batal enggak? Iya batal, wong wudhunya batal, sholatnya dengan sendirinya batal. Bagaimana kalau lupa? Perasaan udah wudhu, sholat aja dia asar. Ada temennya makmum sama dia, temennya makmum udah habis sholat wiridan lah dia, doa, pulang habis ngaji tuh, sampai rumah inget, ya Allah tadi kan sebelumnya saya kentut, saya berarti sholat itu nggak punya wudhu. Ini bagaimana? Ya sholat kita enggak sah. Sholat kita kudu wudhu, kudu diulang. Makmum bagaimana? Yang ikut kita tuh teman kita tuh kudu di WA apa enggak? Begitu. Enggak usah di WA, diem aja. Gitu. Kalau di WA nyiksa dia. Po yang tadi tuh, lu makmum gua ya tadi ya? Iya. Sholat gua orasa, enggak punya wudhu. Maka karena dia tahu imamnya enggak sah, jadinya si makmumnya kagak sah. Wong ikut ama yang masuk jurang, ikut ama yang kagak sah, jadi kagak sah. Jadi nggak usah bilangin, jadi makmum karena nggak tahu, jadi tetap sah. Yang kagak sah kita, yang kagak sah kita, yang kagak sah nggak bisa. Begitu. Ini sebabnya syarat sah sholat. Syarat sah sholat itu kudu suci daripada hadas kecil dan kudu suci daripada hadas besar. Orang men sholat atau lagi sholat, datang berasa ada yang ceret aja, begitu lagi sholat udah batal. Enggak lah, udah kadongan rakaat 4, enggak ada kadongan. Wong berhadas udah berhenti dengan men karena kitanya berhadas. Tuh kayak begitu. Pokoknya kalau orang tuh berhadas, pastikan sholatnya tidak sah. Apa hadas kecil, apa hadas besar. Mau sholatnya sengaja, mau sholatnya lupa. Cuman kalau sengaja berhadas sholat dosa. Kecuali ada uzur kayak orang di pesawat, bab lain namanya faqidut tahurain. Itu yang pertama. Jadi syarat sah sholat yang pertama kudu suci,
Suci ini ada dua. Pertama, suci dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Yang kedua, masih nomor satu, yaitu suci dari najis. Kudu suci dari najis. Udah kita ngaji bab najis tuh macem-macem. Ada najis mughalladha, ada najis mukhaffafa, ada najis mutawassito. Cara bersihinnya kita udah ngaji. Unsur-unsur najis kita udah ngaji. Maka kita orang sholat kudu suci daripada najis. Apanya yang kudu suci? Badannya, pakaiannya, maupun tempatnya. Tempat apa? Tempat sholat, sejadah kitanya. Begitu tempat sholat tuh, yang mana kita mau diri. Kalau sujud yang mana mau ditempelin, itu namanya disebut tempat. Jadi kudu suci tuh dari najis. Nah, inilah yang kemudian bagaimana cara nyuci najis. Kalau ada ampol bocah, kalau cuman keringat, ini nyucinya kudu benar. Itu udah kelewat tuh pada bab nyuci. Kalau nggak benar, ompol bocah digabung sama mukna kita, sama baju kita. Lalu kemudian cara nyucinya nggak benar, di rinsonya dibuang, dikasih molto jadi wangi, dijemur, kasih kispray, lalu dipakai sholat. Enggak sah nantinya kalau kita najisnya enggak paham. Makanya udah kelewat bagaimana cara nyuci najis supaya pakaian itu enggak ada najisnya, begitu. Ini udah kelewat kajian-kajiannya. Jadi keduanya suci dari najis. Suci dari najis ada 3 unsur. Badannya, pakaiannya, dan tempatnya. Jadi sucinya badan kita daripada najis merupakan syarat sah sholat. Jadi syarat sah sholat, badan kita jangan sampai ada najisnya. Najis yang tidak dimaafkan. Najis yang tidak dimaafkan. Begitu ada nyamuk lagi sholat, tepak aja sama kita. Mati, ada darahnya. Ya, badan kita ada najisnya. Enggak sah. Kudu wudu enggak? Oh iya, enggak kudu wudu. Kudu diapain? Cuci. Ini bukan hadas urusannya. Cuci dulu, bersihin, sholat lagi. Begitu. Kalau bisul kita meletus, bisul mana di pantat lagi. Tahu bisul nggak? Itu kalau orang bisulan tandanya mau kaya. Tandanya mau kaya. Kata orang tua kita dulu begitu. Mau kaya apa? Kaya bisul. Kalau bisul mau beranak, bukan kaya duit. Dari mana bisulan kaya duit? Rumusnya ya, kalau matanya belum kecabut, numbuh lagi. Maka ketika mereka, aduh, jangan nangis, mau kaya. Jadi kalau nangis jadi miskin. Begitu. Ditahan-tahan, takut kagak jadi. Ini karena nggak ngerti. Begitu. Kaya dari mana orang bisulan? Gitu maksudnya, kaya
bisul. Cuman bahasanya santun. Orang dulu bahasanya bagus. Lagi sujud meletus bisulnya, enggak apa-apa. Sholatnya sah, dimaafin. Tapi kalau ditekan-tekan biar meletus, enggak dimaafin. Ada unsur sengaja. Begitu. Jadi kita harus pahami nih najis nih. Najis. Dari mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti apa yang diriwayatkan oleh Imam Daraqutni di dalam kitabnya Sunan Ad-Daraqutni, dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an, kata beliau, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya dengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanazzahu minal baul fa inna ammata adzabil qabri minhu. Kata Nabi, ayo bebersih dari kencing, mananya dari sebab mayoritas orang dikubur diazab bukan gara-gara nggak sholat, bukan. Sholatnya mau rajin, tahajud jangan ditanya, duha jangan ditanya, rajinnya luar biasa. Tapi najis ora paham. Banyak dikubur disiksa bukan gara-gara nggak sholat. Sholat mau sholat tapi nggak paham syarat-syarat sah sholat. Di antaranya suci daripada najis. Maka najis nih kudu bersih. Kencing, darah, itu namanya disebut najis. Begitu. Kalau ada najisnya nggak boleh. Kata Nabi kepada Sayyidatina Fatimah bintu Abi Hubes, bilang begini, idza aqbalatil haidatu fada'i as-sholata. Bila men datang, lu tinggalin sholat, ora usah sholat. Sebab emen itu darah itu najis. Syarat sholat kudu suci dari najis. Apanya? Badannya. Badanmu ada najisnya, udah tinggalin aja, tinggalin. Nggak usah sholat. Nggak usah sholat. Begitu. Jadi kitab fikih itu semuanya dari Nabi Muhammad. Semuanya cuman bahasanya udah pakai bahasa ulama. Jadi hukum Islam itu semuanya sumbernya dari Quran, dari hadis. Begitu. Najis kudu suci daripada najis satu pada badan. Dua, wal malbusi kudu suci daripada najis pada pakaian yang ada najisnya. Kita pakai sholat, pastikan sholat kita tidak sah. Contoh, ibu punya anak kecil, gendong bocah, kencing tuh bocah kita. Kencing, karena pagi jam 7 kencingnya didiemin aja kering. Lalu kemudian ketemu zuhur, kita wudhu aja, sholat. Udah selesai salam, ingat baju kita
ada najis, maka pastikan sholat kita tidak sah. Kenapa? Sebab ada najisnya pada apa? Pada pakaian. Kata Allah dalam surat Muddatsir, wasiyabaka fatahhir. Pakaianmu bersih. Kalau mau sholat, kudu pakaian yang bersih. Kalau pakaiannya nggak bersih, sholatnya tidak sah. Jangan sampai ada najisnya tuh. Mukna kita jangan sampai ada najisnya. Muknanya taruh aja di pojok, ya kena tai tikus. Begitu kita pakai sholat aja enggak sah sholatnya kalau ada najisnya. Jadi sholat ini banyak pernak-perniknya yang kita harus pahami betul. Kalau pakaian kita ada najisnya, sholat kita enggak sah. Gitu. Pakaian tuh apa aja yang dibawa sama kita. Artinya pakaian tuh bisa kopiah, orang laki gitu. Ibu mau mukena begitu pakaiannya. Kalau ada najisnya, pastikan sholatnya tidak sah. Kalau nggak tahu muknanya kena kencing tikus atau kencing kucing, kita pakai sholat gitu. Akhirnya pas sudah sholat kita tahu. Pastikan sholat kita nggak sah, kudu diulang. Kudu diulang. Begitu. Ya gitu. Kenapa? Karena kita ada najisnya pada pakaian namanya. Wal makani, dan tempat sholat. Jadi tempat sholat itu tempat dirinya kita. Sucinya tempat di mana kita diri saat sholat. Kalau kita diri pakai telapak kaki itu, jangan sampai ada najisnya. Jangan sampai ada najisnya. Tapi kalau enggak di tempat kita, mau pas mau sujud, lo di ubinnya ada tai tikus, enggak apa-apa. Yang penting jangan nempelin jidatnya sama tai tikus. Namanya tempat sholatnya ada. Kalau kita dilangkahin doang nih tai tikus di sini, kita sujud, enggak apa-apa. Apalagi enggak tahu seawalnya. Karena enggak bersentuhan dengan najis gitu tempat sholat begitu. Nih ubinnya nih ada tai ayam begitu kering, tutup sama sejadah ibu umpamanya, sholat di sejadah. Namanya kita bukan di tempat sholat, di bawah tempat, enggak apa-apa kalau itu. Begitu, karena kita tempat sholatnya nggak ada najisnya. Begitu. Jadi kudu suci tempat di mana kita sholat, dari mulai tempat injekan kaki kita sampai tempat sujud kita. Jangan sampai saat melaksanakan sholat ada najisnya. Karena apa? Karena tempat sholat percis kayak pakaian, bersentuhan dengan badan kita, yang ini menyebabkan sholat menjadi tidak sah. Begitu, tidak sah. Dulu ada orang kencing di Masjid Nabawi, artinya dalam masjid. Maka Nabi bilang, sobbu alaihi danuban min ma'in, tolong siram. Kan masih tanah, siram. Gitu, sebab kencing itu adalah
najis. Pokoknya kalau ada najis, pastikan sholat kita tidak sah. Kalau ada najisnya, baik pakaian, badan maupun tempat sholat. Cuma najis ini, najis nih, ada yang dimaafin, ada yang tidak dimaafin. Yang membuat sholat tidak sah tuh najis yang enggak dimaafin ketika sholat. Enggak dimaafin. Kalau najis yang dimaafin mah enggak apa-apa. Seperti ibu korengan gitu, atau jerawatan. Begitu, koreng dah, badannya korengan. Kemudian kan ada nanah di korengnya nih, bersentuhan sama pakaian, enggak apa-apa. Itu najis dimaafin. Karena korengan kan dia agak bisa ngehindarinya. Mau bagaimana, enggak sholat dia, enggak apa-apa. Ketika dia ada korengan, jerawatnya meletus, ada darahnya, enggak apa-apa, meletus. Tapi kalau lagi sholat dia dicutik-cutik mah, ya itu mah ada unsur sengaja, kayak begitu-begitu. Ini nih harus diperhatikan betul. Yang paling pokok cara nyuci najis. Biar benar, biar gampang pisahin mana ompol bocah, mana kotor karena keringat, bukan karena najis. Karena ada agama tuh mintanya suci, bukan bersih. Deterjen mah membersihkan, paling bersih, enggak mensucikan. Mensucikan mah aturan agama, dia enggak bisa nyuciin. Begitu, ini harus suci, ada tata aturan. Cara nyuci kita najis, airnya dikit kah, airnya banyak kah? Orang dulu nggak puyeng nyucinya di kali, airnya banyak ngalir lagi, maka berkah. Sekolah kagak, anak banyak 30, tapi bisa ninggalin warisan. Kenapa? Bener ibadahnya. Kalau kita enggak, ompol bocah, baju kita, baju laki campur jadi satu. Begitu, bocah kencing gak pakai cebok, jadi sehingga ditaruh di ember. Lah embernya ada nggak 216 liter? Enggak ada, standar banyak segitu. Gitu lah, nggak ada. Maka bila mana ditaruhin sempak bocah yang kencingnya nggak cebok, dengan sendirinya air yang di ember itu kasih kerudung ibu, kerudungnya jadi begitu. Kasih rinso, begitu bebusa, dibuang rinsonya, disiram lagi, ada najisnya. Begitu, ada najisnya. Begitu, jemur kering, pakai sholat. Rakaat pertama Yasin sampai kelar, rakaat kedua Tabarok sampai kelar. Sholatnya enggak, sebab jilbabnya ada. Ini yang harus diperhatiin, sholat nih begitu. Karena bukan bersih, standar agama suci. Begitu juga ubinnya, punya anak kecil kencing di ubin, kencing. Kata kita masih mbak kita, bakno si bontot kencing, ambil air di ember, setengah, bawa kain pel, bener nggak? Begitu digosok tuh si kencingnya sama kain pel, maka kencingnya, kain pelnya jadi najis. Kain pelnya masukin di ember, maka air di embernya najis. Gosok, Mbak, sekalian kamar juga belum.
begitu. Dikasih kipas kering nggak? Kering. Pulang kita ngaji, wudu, mau sholat, kalau mandi injak tuh ubin yang ada najisnya nempel di kaki. Sholat rakaat pertama Yasin, kedua kahfi, tapi tidak sah. Makanya pikirin, sholat itu membawa ketenangan jiwa. Ala bidzikrillah tatmainnul. Ketahuilah dengan sholat itu hidupnya tenang. Begitu. Kita nih sholat bukan baru apa dari dulu? Baru apa dari dulu? Dari dulu doang apa dulu banget? Banget. Kudunya udah tenang banget. Masih suka pusing gak? Nah, kita jangan-jangan. Ini urusan syarat sholat nih, harus diperhatiin. Ini biar kita benar. Cara nih biar benar. Begitu. Biar benar. Begitu. Maka pakaian tuh jangan banyak-banyak. Cuma pakaian ditaruh aja banyak. Entar aja. Tinggal nunggu latu baru dia nyuci. Begitu. Emang ada yang kayak begitu? Saya curiga main nyengir-nyengir nih. Hanya yang benar. Begitu. Biar kita ibadah ini nih yang paling susah. Sebetulnya urusan ibadah. Mana bajunya di laundry lagi, mana yang laundrynya kagak ngaji lagi. Begitu. Baju si wangi, dipakai sholat, puyeng mulu. Ya masalah. Ibu bikin kalau udah ngaji laundry syariah. Begitu. Cara nyucinya yang benar. Cara nyucinya mahal dikit nggak apa-apa, wong bener nyucinya. Bukan asal nyuci. Mana bisa orang sembarangan ngelondri begitu. Maka menang wangi dong, wangi. Apakah wangi jadi suci? Enggak, ketutup. Kecuali nyucinya benar. Itu nyuci, bagaimana mesin cucinya, ada najisnya apa enggak, dicampur apa enggak, tuh pakaian orang bekas apa. Jangan-jangan bekas minum-minum kena arak najis. Kan kita nggak paham. Mendingan nyuci sendiri, keluar keringat ganjaran gede. Agama itu enak. Maka orang dulu subur, bahagia, karena benar cara nyucinya. Kalau kita kan ngambil gampang. Begitu. Ngambil gampang. Ya sih husnudzon. Moga-moga yang nyuci itu udah pernah ngaji, ya kan? Jadi ngerti cara nyucinya. Jadi sholat kita jadi sah. Ini kan berbicara sholat yang paling gampang. Kalau bukan sholat mau masa bodoh. Mau ada najis mulu. Kan ibu nggak sholat nih, ngaji nih. Tadi sebelum ngaji dikencingin bocah, ngaji nggak apa-apa. Biar ada najisnya boleh-boleh, karena nggak jadi syarat. Sholat ini yang paling repot di sholat, paling repot. Ini yang harus betul-betul hati-hati. Jangan sampai ada najis. Itu syarat pertama. Jadi syarat pertama kudu suci. Suci ada dua. Pertama suci dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Yang kedua suci dari najis, baik badan, pakaian, dan tempat sholat. Tapi najisnya yang tidak dimaafkan. Adapun najis yang dimaafkan enggak apa-apa. Inilah diantara kajian-kajian kita. Yang kedua, menutup aurat nanti aja. Begitu, segini aja. Begitu. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya, sebelum doa dipersilahkan. Wallahu a'lam.
Waalaikumsalam. Apakah ada maksimal umur untuk menopause, Pak? Menopause itu minimal orang menopause itu dalam usia 50 tahun umumnya. Berarti mennya sudah berhenti. Umumnya 60. Ketika orang udah 60, mennya sudah berhenti. Begitu. Bisa aja orang baru 45-an dia udah berhenti. Itu bagus. Kalau mennya udah berhenti, dia harus selamatan. Yes, saya disuruh ibadah terus sama Allah. Enggak ngalamin, enggak ibadah. Siti Fatimah tuh enggak pernah men dari kecil. Maka paling tingginya orang. Begitu perempuan. Jadi enggak apa-apa. Dengan kita enggak men, enggak perlu kita stres. Begitu, nggak perlu. Justru kalau orang kampung, sepanjang yang saya tahu sampai detik ini, kalau dia mulai enggak men, gembira setengah mati, bisa puasa Ramadan full, enggak perlu pakai qada, bisa sholat full. Itu alhamdulillah. Begitu. Umumnya perempuan namanya sinnul ya'si, bahasa Arabnya itu tahun putus asa dari menopause, itu umur 60 tahun. Kadang di bawah 60 sudah berhenti daripada dia punya men. Enggak apa-apa. Sehat juga orangnya. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam. Baik. Kalau kita suka pergi jalan-jalan itu kan kadang-kadang kita mau sholat kita ragu-ragu dengan pakaian yang kita bukan atau karena dalam kita gitu. Jadi apakah kita sholat saja dalam posisi kita di jalan-jalan itu merasa Iya, baik Bunda. Bagaimana dengan celana dalam kita khawatir kena kencing umpamanya? Sebetulnya solusinya banyak. Solusinya artinya karena memasuki wilayah teknis. Jadi kalau kita ragu dengan begitu, maka ketika sholat celana dalamnya dibuka saja. Masuk kamar kecil, dibuka. Begitu sholat, nanti habis sholat pakai lagi. Itu satu. Saya takut ketinggalan. Kalau takut ketinggalan, celana dalamnya cuci aja, pakai aja. Nanti dingin, nggak apa-apa, kayak puncak. Begitu, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Artinya ini masuk wilayah teknis. Begitu. Jadi silakan saja timbang kita buka, daripada begini kita pakai aja dengan ada najisnya, dosa kita. Orang bisa dibuka kok gitu, buka aja. Kan teman kita juga nggak tahu ini kan, apalagi macam di rest area udah ada tempat khusus perempuan, tinggal disimpan aja di tas. Habis itu habis sholat masuk lagi, pakai lagi, ntar asar begitu juga. Begitu, enggak apa-apa. Enggak apa-apa yang kayak begitu. Jadi itu teknis, kan enggak disuruh sholat dengan pakai baju kering, enggak ada. Enggak ada syarat sholat mau pakai baju kering, pakai baju basah. Kayak petani kan bajunya basah. Dan ingat, kotor belum tentu najis. Kita enggak boleh kotor, bukan, tapi enggak boleh ada najis. Kayak petani habis nyangkul, jadi banyak lumpurnya, enggak apa-apa. Kan kotor doang, tidak najis. Begitu. Jadi dia mandi di selokannya atau di kalinya kayak di gunung tuh. Habis itu udah sholat dohor, nyangkul lagi. Nggak apa-apa. Karena nggak mesti harus kering, basah. Ini teknis. Islam itu itulah yang disebut rahmatan lil alamin. Semuanya ada solusinya, begitu. Enggak. Iya, salah dia. Jadi nggak apa-apa Bunda, kita naik motor musim hujan ya kan, begitu, roknya
kotor ada ini, enggak apa-apa, boleh saja, karena kotor itu belum tentu najis. Najis itu udah pasti kotor, begitu. Sebagaimana bersih belum tentu suci. Kalau suci udah pasti bersih, begitu. Jadi kita harus bisa bedakan antara kotor dan najis. Baju kita, mohon maaf, seminggu kita pakai nggak ganti-ganti, itu tentu sebutnya kotor dan keringat. Nggak apa-apa sholat dengan begitu, boleh saja begitu, karena itu bukan najis begitu. Baju kita kena iler kan kotor, tidak najis gitu. Kecuali iler dari dalam perut besar, biasanya warnanya kuning. Itu dari perut besar, itu baru dia najis. Iler enggak najis, iler ibu begitu, iler apalagi iler walet mahal begitu. Yang punya waletnya mungkin lebih mahal lagi kalau dibotolin, yang punyanya nih ibunya begitu, maka iler ya nggak apa-apa begitu, hanya kotor. Itu disebut kotor, belum tentu najis, nggak apa-apa begitu, boleh saja begitu, kayak begitu. Ini yang kita harus fahami, kurang lebih demikian. Allah Allah. Iya, enggak apa-apa. Iya, tapi enggak. Selama kita nggak yakin bahwa itu kan najis, enggak apa-apa, pakai aja dia. Kalau kita karena sudut pandang orang berbeda-beda, jadi kadang kan orang tuh berbicara terkait dengan istilah dalam tanda kutip higienis namanya. Ini kan berbeda-beda standar higienis. Beberapa orang menyebut ada orang mandi di Kali Cisadane, dibilang itu mandi air kotor. Padahal dulu waktu di Jawa, di Solo, menjadi pejabat dia tinggi, ya ngebak juga di Bengawan Solo. Karena sekarang aja tinggal di komplek elit, merasa ini kan berbicara gaya hidup istilah kata. Jadi nggak apa-apa dengan dia pakaiannya ngingser ini begitu. Yang penting tidak bersentuhan dengan najis, kurang lebih begitu. Kotor belum tentu najis. Wallahu alam. Kalau video itu bisa dijadiin saksi nggak sih? Video saksi itu apa ya? maksudnya membantu kesaksian dalam apa kayak perzinahan gitu kan sesuatu. Oh, tidak bisa ya. Tidak bisa, yang namanya alat itu tidak bisa dijadikan dasar untuk hukum. Karena alat itu bisa direkayasa. Banyak itu orang yang kena tuduhan itu begini. Cara orang ngancurin orang begitu gampang. Dia diundang, dikasih tempat istirahat semacam hotel begitu. Dia mohon maaf karena merasa kamar sendiri, dia buka baju, tahu-tahu ada perempuan lewat. Lah, video udah dibuat begitu. Video, ini buktinya. Ini buktinya, begitu buktinya nih, padahal rekayasa namanya. Dan itu banyak video itu, banyak yang enggak banyak video. Jadi nggak bisa video itu begitu dijadikan barang bukti. Maka ada namanya digital forensik. Dia tahu diambil di mana, bagaimana ini siapa. Ini sekarang ini bisa. Dulu kan ada semacam Habib Bahar itu yang nyupir pakai kaki. Itu kan bukan Habib Bahar yang pakai kaki itu nyupir. Tampangnya sama. Ya zaman belakangan bisa. Banyak hal. Di akhir zaman itu bisa aja. Orang gambar orang aja itu suka bikin meme itu. Badannya siapa, dikasih muka siapa.
Itu banyak yang kayak begitu. Zaman akhir ini susah, begitu susah zaman akhir ini. Jadi bisa di frame, ketidakbenaran dianggap benar, yang benar bisa dikata tidak benar. Jadi tergantung bagaimana menviralkan. Itu kayak begitu. Ini maka sulit, itu namanya disebut khobar atau berita. Berita itu bisa benar, bisa bohong, betul, bisa bohong. Maka kenapa orang banyak dalam hidupnya yang rusak? Kebanyakan orang hidup ini yang jadi rusak, penyebab utamanya namanya melihat pakai telinga atau mendengar pakai mata, begitu. Lihat satu video, namanya lihat, langsung disimpulin yang belum tentu jelas kebenarannya. Banyak kok begitu yang kayak begitu, penipuan ada, pakai nomor teleponnya, fotonya. Bisa zaman dulu mau mama minta pulsa, zaman dulu. Sekarang mau enggak, gambarnya ini, ngakunya itu. Banyak begitu, banyak. Maka karena kita orang ini pribadi tidak minta uang kepada jamaah, begitu, kecuali yang gigi 2000 istilah kita. Maka ketika ada orang dapat WA atas nama kita, nggak percaya, karena kita nggak pernah minta uang kepada jamaah majelis, begitu. Maka ini namanya banyak, ada video lah, ada ini, ya penipuan di zaman akhir. Belum lagi orang nawarin minjemin, bagus, namanya pinjol, gitu, lama-lama benjol, lama-lama. Itu begitu, ini zaman akhir. Maka singkatnya, video belum tentu bisa dijadikan barang bukti, dan mungkin saja bisa, mungkin, tapi tidak bisa. Omongan bisa dipotong-potong, kayak video ini. Cara ngerusak gampang, potong aja, diambil sepotong, jadi ribut, gitu, jadi ribut. Ya karena ngambilnya kalimatnya sepotong, ngambilnya. Jadi itu kayak begitu. Maka alat itu tidak bisa untuk dijadikan dasar hukum, tapi alat penunjang bisa. Alat penunjang artinya bisa saja dengan data forensik kebenarannya harus dicek ulang, sehingga enggak bisa langsung dipastikan kebenaran. Itulah berita. Ini kayak ngaji begini nih. Ngajinya hari apa? Kamis. Bisa aja yang punya video nge-share-nya Rebo, nge-share-nya Kemis. Dikata ngajinya baru hari itu, padahal udah kapan tahun itu, nge-share-nya tahun depan. Bisa aja. Banyak video-video lama tuh, anggota-anggota dewan tuh muncul sekarang lagi, ribut lagi. Yang ini nih, yang kayak begitu, ya jadi repot. Kalau udah mau pemilu, ngomongin identitas lagi, padahal yang milih muslim juga, sekarang ribut lagi. Itu yang terjadi. Nah kayak begitulah video namanya. Datanya kapan, diuploadnya kapan, bener apa enggak terserah, yang penting orang jadi rusak. Itulah ujungnya, mau udah rusak mau ditinggal. Itulah yang kerjaannya daripada hal-hal yang kayak begitu. Oleh karena itu video alat namanya tidak bisa langsung dijas menjadi dasar hukum, begitu. Ada video walaupun apa itu disebutnya
hafal Quran 30 juz, fasih, merdu. Kalau masih merokok haram jadi imam. Kalau mau ngimamin, iya matiin begitu. Kalau nggak paham bahasa-bahasa orang di medsos, orang bisa ketipu. Orang bisa ketipu. Ya Allah, perut saya udah seminggu belum kena nasi. Kata kita, saya mau udah hampir 2 tahun nggak kena nasi perut. Nggak kena nasi. Nggak ketempelan nasi. Gitu. Itu namanya bahasa. Nah, bahasa itu suka bersayap. Bahasa itu suka Nah, itulah yang kita orang main medsos harus teliti, harus hati-hati. Ujungnya kalau bahasa Betawinya namanya kecelek, salah sendiri begitu. Karena ini namanya alat banyak gitu, banyak macam-macam begitu, macam-macam. Karena kayak begitu di zaman akhir itu ya, jadi macam-macam. Ini repotnya di zaman akhir tuh kayak begitu. Wallahu a'lam. Sudah? Baik, kita baca Fatihah. Ini ada infak dari hamba Allah, minta didoakan anaknya Maharani, semoga menjadi anak yang soleha, baik, dari Bunda Hamimah. Kita baca Fatihah, mudah-mudahan infaknya diterima oleh Allah, diganti berlipat ganda, diberikan rezeki yang luas, yang halal, yang barokah, dan anaknya dijadikan hamba Allah yang soleha, yang berbakti kepada kedua orang tua, diberikan ilmu yang manfaat, menjadi qurratu a'yun bagi kedua orang tuanya. Al-Fatihah. Buat kita bersama duduk di majelis ilmu, mudah-mudahan Allah berikan kita limpahan barokah, umur kita barokah, kesehatan kita barokah, keluarga kita barokah, anak keturunan kita barokah, usaha-usaha kita barokah, rezeki kita barokah. Allah beri kita semua barokah dunia dan barokah akhirat. Amin. Al-Fatihah. Alhamdulillah.